pesawat sama balita itu memang benar-benar menguras emosi, penuh deg-degan, udah kayak naik wahana gitu ya, karena kita nggak bisa menebak apa yang akan terjadi. Yang ada di pikiran kita adalah anaknya rewel, kemudian kalau balita anaknya tantrum gitu ya. Itu yang akan terbayang sama kita, apalagi kalau long flight gitu ya, misalnya jam atau ya 2 jam atau lebih lama kayak gitu. Jadi emang yang jangankan yang 8-7 jam gitu ya, jadi yang 2 jam aja itu deg-degan banget gitu. Nah belum lagi nih dengan kondisi delay, kemudian ada lagi kondisi yang segala macam ya kan membuat perjalanan kita semakin ternyata nggak bisa dinikmati. Hai moms, apa kabar? Anak-anak sehat? Nah, welcome back to Algirus Channel. Kali ini, tadi sebagaimana yang kita bahas, bahwa kita akan membahas nih gimana sih cara supaya bisa aman dan nyaman berpergian naik pesawat bersama anak balita. Selamat tonton terus videonya ya. Yang pertama adalah pilihlah waktu perjalanan yang sesuai dengan jam tidur anak gitu. Jadi diusahakan nih penerbangannya flightnya itu pas jam tidur anak gitu. Dan misalnya jam tidurnya itu jam 10 gitu, jam 10 ya udah dicari penerbangannya jam 10 dan jangan sampai anak itu tidur sebelum dari jam-jam yang sudah kita tetapkan gitu. Jadi benar-benar dipilihkan kondisi yang memang nyaman untuk anak. Di pesawat ya misalnya nih seatnya anak ada yang lebih suka untuk duduk di dekat jendela, ya udah kita kalau bisa request nih seatnya itu yang window seat gitu. Yang kedua adalah sampailah di bandara itu lebih awal dari penerbangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita datangnya terlalu mepet-mepet nanti ribet gitu ya, udah bawa barang anak, ini ketinggalan, itu ketinggalan, rempong gitu. Kalau ternyata kita harus buru-buru lagi untuk check in, buru-buru lagi untuk masuk pesawat gitu, justru yang akan terjadi adalah keribetan karena kita harus ya lari-lari, harus bawa anak juga gitu, karena kan gerakan anak tidak secepat gerakan kita. Yang ketiga adalah siapkan tas khusus berisi keperluan anak selengkap mungkin. Jadi memang ini harus dipisahkan antara bagasi yang emang masuk, ya antara tas yang emang masuk ke bagasi dan juga yang emang kita bawa ke kabin gitu ya. Diusahakan itu semua perlengkapannya udah cukup di sana, baju ganti usahakan dibawa, pampers, botol itu harus kita siapkan gitu. Nah misalnya ya kayak tisu basah, tisu kering, minyak telon, popok gitu, semuanya harus disiapkan. Dan juga diberikan spare lebih kalau jaga-jaga nih ternyata pesawat kita delay gitu. Jadi anaknya udah makan terus tumpah atau seperti apa, nah ini perlu kita siasati. Jadi jangan sampai saking nggak mau berat nih ngebawa ke kabin gitu kan, saking ini fokus sama anak, taunya semua barang-barang itu dimasukin ke koper gitu, dimasukin ke bagasi. Nah itu nanti kita kerepotan sendiri juga gitu. Nah yang selanjutnya adalah bawa mainan yang atau benda-benda yang bisa mengalihkan perhatian anak. Contohnya mungkin buku stiker, kalau anaknya memang suka buku stiker, wipe and clean book gitu ya, buku yang bisa dicoret-coret. Atau misalnya kalau memang anaknya senang boneka, dibawain aja bonekanya. Atau lagi nah gak ada salahnya gitu misalnya kita nyiapin video di tab yang udah kita siapin nih untuk nanti ditonton di atas pesawat gitu. Jadi kita udah downloadin dulu beberapa video dan itu kayaknya gak dosa deh. Nah ini juga kita udah pernah bahas ya tentang tips screen time di video ini, boleh diklik aja nanti di videonya di sini kayaknya di sini. Nah selain itu ya kalau misalnya kita ngebawa device atau gadget sendiri itu mungkin untuk penerbangan yang low cost gitu yang memang nggak ada disediakan screen gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu penyelamat kita lah gitu, obat anteng. Selanjutnya adalah membawa bekal snack atau cemilan yang banyak. Maksudnya jangan terlalu banyak juga gitu, yang cukup gitu. Membawa snack atau cemilan yang cukup dan jumlahnya kalau bisa divariasikan gitu. Kalau anaknya senang ya maksudnya dibawalah makanan yang favorit untuk anak. Dan misal kalau anak keseng buah juga nggak apa-apa dibawain buah gitu ya. Tapi kalau buah biasanya kan agak ribet kalau misalnya kita harus kupas segala macam gitu. Kalau makanan snack instan gitu nggak masalah untuk dibawa. Cuman kalau ini pastikan aja makanan yang dibawa itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dibawa ke kabin, karena kalau penerbangan domestik nggak masalah ya untuk bawa buah-buahan. Tapi kalau keluar negeri, ada negara yang tidak memperbolehkan makanan dengan biji-bijian dibawa ke kabin gitu. Jadi
Ya bisa bawalah 3 sampai dengan 4 jenis cemilan yang supaya ada pilihan jadi dia nggak bosen gitu. Terus yang keenam adalah lindungi telinga anak biar nggak sakit. Jadi beberapa anak itu dipakaikan earmuff atau earplug, headset atau earplug itu untuk melindungi telinganya biar nggak sakit. Tapi ada juga nih anak yang nggak seneng gitu dipakein apa-apa di badannya, dilepas gitu ya karena dia nggak nyaman. Nah ini bisa disiasati dengan terutama untuk ketika take off dan landing itu anak mengunyah gitu, misalnya makan atau nyemil gitu. Jadi kayak ada gerakan di mulutnya yang akan membuat telinganya tuh jadi nggak sakit ketika ada di atas pesawat ketika landing ataupun take off gitu. Jadi itu benar-benar berfungsi untuk mengurangi sakit. Jadi anaknya makan gitu, jadi ngunyah sesuatu biar telinganya nggak sakit. Terus yang ketujuh adalah pakaian yang nyaman untuk anak. Ingat, nyaman untuk anak dan juga nyaman untuk ibunya. Maksudnya gini, ketika ini misalnya kita pakaikan anak baju yang misal jaket gitu ya, terus harus ada ikat pinggang segala macam, yang itu akan menyulitkan kita untuk nanti proses masuk kendaraan atau masuk pesawat atau masuk ke ruang tunggu gitu ya kan, itu diperiksa dan itu harus lepas ikat pinggang dan juga jaket. Nah minimalisir itu untuk dipakai gitu karena nanti kita akan ribet sama barang-barang yang banyak gitu. Jadi diusahakan pakaian yang senyaman mungkin untuk anak. Selain itu ya pakailah pakaian yang memang simple, nyaman, dan juga nyerap keringat gitu. Jadi nggak terlalu panas, anaknya nggak gerah. Terus juga mungkin yang lebih nyaman lah supaya dia bisa bergerak lebih leluasa. Terus ini adalah sebuah saran untuk mengenakan anak, terutama untuk toddler yang misalnya udah lari-larian nih, sebuah identitas, misalnya kayak gelang atau misalnya sesuatu yang dikalungkan ke anak itu yang berisi tentang tanda pengenal seperti informasi standar, ada nomor telepon, nama anak sama nama orang tuanya yang bisa dihubungi gitu, supaya kalau ternyata anaknya lepas dari pengawasan itu bisa orang yang menemukannya itu menghubungi kita dengan mudah. Selain itu, anak juga perlu diajarkan bahwa nanti kalau ada apa-apa dia harus kemana gitu. Misal kalau dia kepisah nih sama orang tuanya atau sama keluarganya, dia harus kemana, dia harus diajarkan tuh, dia harus ke security atau ke polisi, terus harus bilang apa seperti apa. Ini penting banget untuk segala sesuatu yang emang darurat gitu ya, memungkinkan untuk terjadi, cuman jangan sampai terjadi gitu. Kalau dari pengalaman saya sih memang yang paling ampuh adalah yang paling bikin kita tenang adalah ketika anak tidur di atas pesawat. Jadi jangan sampai nih pas lagi di ruang tunggu dia itu udah makan banyak, kemudian udah ngantuk gitu, terus akhirnya tidur di ruang tunggu. Jadi nanti di pesawat justru dia malah seger dan akan bosan gitu ketika makanannya udah habis, semua aktiviti yang kita bawa ini dia udah bosen, nonton juga udah bosen. Jadi yang dia inginkan adalah lari-larian gitu, berdiri, main segala macam. Nah itu bikin kita nggak tenang. Jadi yang lebih tenang adalah ketika anaknya tidur di pesawat, ya nggak? Nah makanya sebelum naik pesawat itu diusahakan dia main. Jangan dikasih makan yang terlalu banyak karena nanti dia di atas pesawat nggak mau makan lagi gitu. Terus juga biarlah anak itu ketika di ruang tunggu itu main, karena nanti pas nyampe duduk itu dia udah capek terus udah tinggal tidur gitu. Itu lebih nyaman untuk anaknya dan lebih nyaman juga untuk kita sebagai orang tuanya yang suka deg-degan gitu. Nah itu aja, tapi maaf ya kalau tadi banyak ada noise gitu ya, karena memang di sini lingkungannya memang lagi agak noise karena ada tetangga kita yang lagi pembangunan rumah. Semoga sih nggak terlalu masuk banyak mengganggu di audionya. Oke, itu aja mungkin kali ini tips naik pesawat membawa anak balita. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan yang penting lagi adalah si orang tuanya harus tenang, si ibu harus tenang, si ayah harus tenang. Jangan sampai gara-gara anaknya ini ibu sama ayah malah berantem gitu, itu akan memperburuk suasana. Jangan sampai bersih tegang gitu ya, justru nanti hal yang penting kita ngawasin anak justru malah tidak bisa maksimal gitu. Itu aja tips dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video kita yang lainnya. Dah.